baru ini mungkin kita tidak membahas tasbih dulu ya, tasbih hari Sabtu aja nanti, karena saya minta sesuatu menggantikan siapa? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sama-sama sudah mengawalinya dengan tilawah Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirri." Barang siapa yang di waktu pagi hari, di waktu subuh, diberikan oleh Allah ketenangan, rasa aman, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan inti dari seluruh kenikmatan di dunia. Jadi yang pertama apa? Inti kenikmatan di dunia itu rasa tenang. Saya lihat si ibu-ibu, bapak-bapak setelah tadi ngaji, setelah tilawah Quran, kalau dari wajahnya kelihatan wajah yang tenang, insya Allah. Kelihatan sumaringah, sumaringah. Ya. Jadi kalau di pagi hari kita tenang, aman, masya Allah, itu inti dari kenikmatan di dunia. Yang lain-lainnya itu Nabi menyebutnya perhiasan. Biasanya kapan ibu-ibu ada rasa tenang itu biasanya saat kapan? Jadi ibu-ibu ditentukan dengan awal dan akhir bulan ya. Kalau awal bulan bawaannya ceria. Hari sekarang awal bulan kan? Oh, akhir bulan ya. Tapi masya Allah, karena sudah baca Quran, tampak dari wajah ibu-ibu tenang. Saya nggak nanya bapak-bapak ya. Bapak-bapak mau dari awal dan akhir. Tapi tidak selamanya juga Bu. Tidak selamanya kita dalam keadaan banyak materi itu tenang keselamanya. Karena ada juga kasus justru lebih tenang ketika biasa-biasa saja. Justru ketika banyak, bahkan pernah terjadi misalnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini masya Allah, ini di masa Umar ini sejahteranya luar biasa. Bahkan kalau Syekh Mahmud Al-Imaraq itu ada khusus fikih ekonomi Umar. Fikih ekonomi Umar. Kenal sahabat? Karena luar biasa saking sejahteranya di masa Umar bin Khattab. Ada satu keterangan yang menyebutkan harta peninggalan Umar bin Khattab itu beliau meninggalkan sebanyak 70.000 ladang. Berapa Bu? Sedikit apa banyak? Banyak ya. Berapa harga satu ladangnya saat itu ya? Harga satu ladang saat itu senilai 160 juta. Kira-kira lamun dikalikan sama berapa? Sebenarnya berapa Bu? Ini ada guru matematika di sini, mohon dibantu. Atau biasanya pedagang nih jago gitu. Kalau itu nyampe ya. Pokoknya angkanya nyampe ya kurang lebih sekitar mungkin pokoknya angkanya sudah angka triliun lah ya, 11 atau 12-an. Cik sontong itu kan kalkulatornya nyampe ke kira-kira sampai 11 sampai di masa Umar itu makanya kata Umar kalau ada orang yang bertanya tentang Al-Quran, tanyanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kalau ada permasalahan, tanyakan kepada sahabat Nabi-Nabi yang lain. Tapi kalau urusan kesulitan ekonomi, urusan pekerjaan, urusan kekurangan makanan, maka datangi Umar. Keren tuh Bang gitu. Jadi luar biasa Umar, luar biasa. Sampai di masa Umar itu kan
Di masa Umar itu istri-istri Nabi itu mendapatkan semacam kayak apa ya kalau dari pemerintah ini pensiunan itu angkanya fantastis gitu. Berapa ya kira-kira sekitar ya miliaran itu satu tahun itu. Nabi. Ada di antaranya salah seorang istri Nabi itu namanya Zainab binti Jahash. Sampai beliau berdoa, ya Allah, kalau seandainya tahun depan saya masih mendapatkan bagian yang banyak seperti ini, maka lebih baik saya meninggal saja. Karena saking susah, saking sulit menjaga uang, saking sulitnya untuk menghabiskan. Kalau ibu-ibu hari ini ada yang seperti itu, sulit untuk bingung ya atas bari dikumahakeun gitu kan. Ada ibu yang pernah mengeluh seperti itu. Ya Allah, ini saya atas ini banyak banget uang, sampai kebingungan Pak, kesulitan untuk ini mau diapain uang gitu kan. Ibu di zaman hari ini bingung menghabiskan uang. Ini apa yang terjadi? bingung caranya untuk bingung caranya untuk menghabiskan. Jadi tidak selamanya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rasa tenang, rasa aman. Kan rasa tenang, rasa aman itu sumber dari kalau kita melihat definisinya itu kan sumbernya itu dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Ini kata para ulama lughah, makna iman itu diambil dari kata al-am. Itu para ulama. Sekali lagi ya, iman itu diambil dari kata al-am. Maknanya dua. Yang pertama maknanya itu rasa tenang, rasa tentram. Rasa tenang, rasa tentram. Yang kedua maknanya rasa aman. Rasa aman. Makanya kata Nabi tadi apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang di waktu paginya diberikan oleh Allah rasa aman, rasa tenang, ya, itu tuh iman. Ya. Maka dia sudah mendapatkan seluruh inti dari kenikmatan di dunia. Al-amnu itu artinya rasa aman, rasa tenang. Yang kedua rasa aman ya tadi. Jadi orang yang beriman itu, kalau iman seseorang itu sedang baik, sesulit apapun kondisinya, seberat apapun masalahnya, maka dia akan merasa bawaannya itu akan tenang. Nah ini kan ketenangan ini sangat-sangat diperlukan saat ketika kita menghadapi, dan setiap kita pasti masing-masing punya kesulitannya masing-masing, ya betul tidak? Ya. Jangankan kita, Nabi SAW saja yang beliau orang yang paling dekat dengan Allah, betul? Yang ibadahnya sangat bagus, sangat baik, yang paling bagus ya ibadahnya. Nabi saja yang paling bagus ibadahnya, yang paling dekat dengan Allah dibandingkan apalah kita, begitu ya. Apakah Nabi tidak pernah mengalami kesulitan? Oh justru Nabi dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak sekali kesulitan. Kan ini menjadi pertanyaan. Kan kuduna namanya secara logika. Secara logika kita mungkin ya, kan Nabi itu paling bagus ibadahnya. Nabi itu paling dekat dengan Allah, tapi mengapa Nabi dalam perjalanan kehidupannya mengalami banyak kesulitan? Betul tidak? Contohnya apa? Kan kalau Nabi itu dalam hidupnya banyak mengalami kesulitan, berarti benar kan Nabi itu uswatun hasanah, teladan yang baik.
teladan yang baik bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kalau Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah sulit, mungkin tidak bisa jadi contoh buat orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Meskipun di samping itu juga Nabi tidak selalu sulit, Nabi juga pernah mengalami kemudahan-kemudahan. Supaya jadi contoh buat siapa? Buat orang-orang yang sedang kira-kira apa saja ya kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi Nabi. Nabi pernah dimusuhi. Kurang apa Nabi ya? Kurang baiknya apa Nabi? Kurang santunya apa Nabi? Betul tidak? Tapi Nabi pernah dimusuhi. Nabi pernah dicuekin. Dalam Al-Qur'annya, kebayang saya kadang suka membayangkan kalau pas Jumatan, ini Nabi yang sedang khutbah, sedang menyampaikan khutbah, begitu. Jamaah nanti kabur gitu kan. Jamaahnya itu meninggalkan Rasulullah. Tersisa tinggal 12 orang. Ini jadi asbabun nuzul turun surat Al-Jumu'ah. Jadi lamun kita misalnya dijauhi, Nabi bayangkan bahkan dijauhi lagi pas ketika khutbah, Nabi itu tiba, Nabi sedang khutbah, sedang ceramah. Jauh semua itu gara-gara ayah mungkin menawarkan diskon yang besar. Pasti tiba-tiba itu lagi ceramah, lagi kajian, ada yang menawarkan diskon belanjaan, ibu masih tetap mau di dalam. Ya, ibu masih di dalam. Dulu sahabat Nabi loh, dari sekian ratusan orang itu tergiur loh, yang ceramah itu Nabi. Ya, ini yang menyampaikan nasihat itu langsung Rasulullah. Ya. Tersisa cuma 12 orang, makanya ini juga oleh sebagian ulama fikih syarat minimal orang melaksanakan sholat 12 orang, karena waktu itu 12 orang, meskipun dalam mazhab minimalnya itu 40 orang. Terus apalagi Nabi pernah mengalami kesulitan, Nabi pernah kelaparan. Ibu pernah kelaparan? Ibu pernah ganjel patuangan ke batu? Alhamdulillah. Ibu, Rasulullah tuh pernah sampai perutnya diganjal oleh batu. Peristiwanya pada tahun 5 Hijriah. Peristiwa perang Khandaq. Waktu itu musim dingin, kabar tadi gak ada kan? Musim dinginnya diulang. Sampai kemarin viral di Bandung sampai berapa? 15 derajat. Sampai ayam yang ngedit foto jalanan di Bandung ditulis salju suka kerja gitu. Ya, ternyata editan aja ya. Karena memang kemarin dingin luar biasa kan. Biasanya kalau dingin bawaannya kenyang apa? Apa? Okay. Nabi SAW itu sampai beliau saking laparnya beliau pernah perutnya diganjal batu. Kalau orang tua dulu kita makanya lamun perut diganjal batu itu lamun apa? Nahan apa? Mules kan? Mules. Nah ini Rasulullah itu nahan lapar Pak. Saking laparnya itu sampai batunya itu berbunyi krak. Kira-kira lamun batuna sampai dugikeun ka sada, batuna aya hiji tanda bilang lamun batuna hiji bakal aya suara apa? Sada mah. Ini membuktikan bahwa batunya lebih dari satu. Sampai ada gesekan kan? Krak. Lamun batuna lebih dari satu berarti Rasulullah saat itu lapar atau lapar banget? Rasulullah pernah. Jadi Rasulullah pernah mengalami berbagai kesulitan begitu. Jadi kalau kita hari ini menganggap
asa pangsulna Rasulullah jauh. Apa kesulitan yang pernah kita rasakan itu jauh lebih dulu dirasakan oleh Rasulullah. Kalau dari Pak kesulitan bapak pernah dicuekin ku istri Pak? Ibu sering cuekin cara ibu? Pantesan rajin ke masjid. Kan Rasulullah Pak ketika sedang di badan, tapi ini bukan jadi dalil bahwa boleh ngabadan suami ya, meskipun jadi turun surat At-Tahrim ya. Rasulullah pernah badan sampai turun surat At-Talaq atau surat At-Tahrim itu, dan Nabi memilih masjid. Nah ini juga bapak-bapak mungkin juga anu sok di masjid. Tapi memang karena saroleh bapak-bapak ini setiap sebuah ayatnya Senin itu bikin kami dua ayat pengajian. Jadi Rasulullah SAW itu juga banyak kesulitan yang dialami oleh Nabi SAW. Nabi Yusuf apa kesulitannya? Dijebloskan karena sumur, dijebloskan ke penjara. Semua Nabi, ya, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kan jadi pertanyaan, kenapa sih kita ini dalam hidup kita ini Allah turunkan kesulitan. Allah turunkan kesulitan. Setidaknya ada dua. Yang pertama, ya, yang pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kesulitan. Kira-kira apa ya hikmahnya? Allah menurunkan kesulitan. Yang Allah menurunkan kesulitan itu cara Allah menarik diri kita supaya kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kan ternyata kesulitan itu diantara cara Allah supaya kita ini semakin dekat dengan. Makanya jangan heran kalau kita, kenapanya kita ibadah sudah, zikir sudah ditunaikan, tapi tetap saja susah. Ternyata itu diantara supaya kita ini makin dekat dengan Allah. Jadi cara Allah untuk mengingatkan kita itu diantaranya Allah menurunkan walaupun kesulitan nanti bertingkat-tingkat. Ada orang yang cukup dengan kesulitannya sedikit langsung ingat sama Allah. Tapi kalau misalkan dengan yang sedikit tidak juga ingat sama Allah, pasti dosisnya sama lah kayak bapak-bapak. Kan bapak-bapak gitu mereka namun ya kan apa? Ibu mereka seperti ini kan bertahap ya sampai di jewer. Jadi lamun orang terlalu duduk dengan urusan dunia, ngaduk terus aja. Jika tukang gali kan ngaduk kan hese mah namun di orang nu ngagali semua. Kumaha carana supaya si tukang gali supaya ngali carana kumaha? Aya pengalaman Pak, tukang gali kan dia hendak sumur, di bawah sumur, sangkan supaya sangkan supaya si tukang gali teh ngali ka urang gitu ya. Carana kumaha? Ditimbuk lamun ku batu alit, kalau ku batu yang kecil tidak juga ngalir. Kan begitu kira-kira. Kan kalau kita terlalu terus ngaduk urusan dunia, cara dilempar ya dengan cara Allah berikan kesulitan kepada kita. Allah berikan kesulitan kepada kita. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu menurunkan kesulitan kepada kita? Ya. Di samping dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua
tumbuh rasa bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan lamun sulit mah orangnya ngerasa butuh, betul tidak? Dalam mengundang semua segala tercukupi, biasanya rasa bergantungnya kepada Allah sedikit apa banyak? Kapan biasanya kita dekat dengan Allahnya itu menjadi lebih intens, lebih dekat? Sedang banyak uang, sedang banyak masalah, atau sedang tidak punya masalah? Kapan kita biasanya terbangun lebih awal di malam hari untuk sholat malam? Apakah sedang mendapatkan nikmat atau sedang mendapatkan kesulitan? Kapan biasanya kita berdoanya menjadi lebih lama? Berarti butuh kepada Allahnya. Sedang sehat atau coba ingat-ingat ya. Biasanya kita nggak doa lebih lama itu saat ketika sedang sakit atau sedang sehat. Biasanya kita sholat malam menjadi lebih awal saat ketika sedang punya banyak nikmat atau sedang punya banyak kesusahan. Nah, tapi nggak apa-apa Bu. Berarti cirinya, berarti ibu-ibu kita berkahnya itu kalau ketika sedang susah berarti ya. Kan berkah itu segala sesuatu yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu Pak orang yang bergelimpangan harta itu hidupnya berkah. Dan belum tentu juga orang yang hidupnya itu penuh dengan musibah, penuh dengan kesulitan, hidupnya tidak berkah. Belum tentu, bisa jadi. Bisa jadi orang yang hidupnya itu penuh dengan kesulitan, itu hidupnya berkah. Kenapa? Karena dengan kesulitannya itu dia membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu. Belum tentu juga orang yang sakit-sakit nanti kan kurang masuk mengira nanti lamun ayah jalmi anu can pernah sakit, yang nggak pernah sakit, nggak pernah ke rumah sakit, kita mengklaim berarti hidup nanti berkah. Belum tentu. Bisa jadi orang yang sakit-sakitan itu hidupnya berkah. Kenapa? Karena dengan sakitnya itu dia justru menjadi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu yuzidukum fit ta'ah. Jadi barokah itu apa? Segala sesuatu yang membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan garansi, jaminan. Nah, ini tadaburnya surat Alam Nashrah. Jadi Allah memberikan garansi di dalam surat Alam Nashrah ya. Kalau kita makan kadang kita suka berpikirnya bagaimana Pak? Kemudahan itu biasanya datangnya setelah atau bersama dengan kesulitan Pak. Kalau kita menganggap kemudahan itu jalan keluar itu biasanya, coba kemudahan yang didapatkan itu biasanya setelah kesulitan ataukah bersama dengan kesulitan biasanya? Setelah ya. Tapi coba kalau kita lihat ayatnya dalam Al-Quran, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, ternyata persepsi kita salah ya. Ternyata persepsi kita ini selama ini salah. Ternyata dalam pandangan Allah, kesulitan itu, kemudahan itu, kalau persepsi kita, kemudahan itu datang setelah kesulitan. Tapi dalam pandangan Allah, kemudahan itu datangnya bersama dengan kesulitan. Coba saja lihat ayatnya. Fa inna ma'a. Kalimatnya ma'a kan bukan ba'da. Kalau ba'da artinya setelah, betul? Tapi di sini kalimatnya apa? Ma. Ini maknanya apa? Maknanya bersama, ya, bersama. Jadi beriringan. Fa inna ma'al usri yusra, kemudian inna ma'al usri yusra. Nah, ini menarik kalau menurut para pakar tata bahasa Arab. Nah, ini menarik.
Coba kalau Bapak Ibu perhatikan di kalimat yang menunjuk kepada kesulitan. Ini kalimatnya apa? Al-usri. Itu menggunakan kalimat apa Pak? Alif. Menggunakan apa? Alif lam. Ini maknanya kata para pakar apa namanya tata bahasa, ini menunjukkan kalimat ma'rifah. Kalimat yang khusus, kalimat yang definitif. Ya. Misalkan berarti kalau misalkan pakai alif lam, ya, apa misalnya Alkitab misalkan, kan ini kitab ini gitu kan, kitab ini. Ya. Beda dengan kalimat yusra. Yusra tidak menggunakan kalimat alif lam. Ini sifatnya umum, nakirah. Apa maknanya? Maknanya ini menunjukkan maknanya begini. Kesulitannya sama, tapi kemudahannya 2 kali. Jadi artinya begini, satu kesulitan, ya, Allah mengiringinya dengan membersamanya dengan dua kemudahan. Jadi ini harus keyakinan. Dan tidak mungkin 2 kemudahan dikalahkan dengan 1 kesulitan. Sekali lagi, ini maknanya kalimat kalau menggunakan kalimat alif lam itu menjadikan makna itu menjadi definitif, menjadi pasti. Ini, ya. Kalau misalkan kitab, kan belum pasti kitab yang mana, kitab yang di sana, kitab yang di sini. Jelas sampai sini Pak? Nah ini menunjukkan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu kalimat kesulitannya itu kesulitan yang sama. Sedangkan kemudahan yang berbeda. Jadi satu kesulitan Allah berikan kepada kita 2 kemudahan yang berbeda. Kemudahan berbeda. Nah seringkali kita menganggap bahwa kemudahan itu datangnya setelah kesulitan, padahal tidak. Bisa saja bersama dengan kesulitannya itu bentuk kemudahnya apa? Bentuk kemudahannya itu yang pertama Allah mengampuni dulu dosa-dosa kita. Satu kan? Kan cara supaya nanti turun pertolongan Allah bersihkan dulu dosa-dosa kita, betul? Kan yang membuat kita sulit, yang mempersulit hidup kita itu karena apa? Dosa. Yang membuat kita sulit ibadah karena apa? Dosa. Imam Asy-Syafi'i itu Pak, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengeluh karena tidak bisa bangun malam. Beliau tidak bisa bangun malamnya sampai gelisah Pak. Kalau kita nggak bisa bangun malam, ada yang ibu gelisah. Ibu pernah gelisah nggak bisa bangun malam? Kenapa gitu? Pernah nggak? Imam Asy-Syafi'i itu pernah beliau gelisah gara-gara nggak bisa bangun malam. Atau jangan begitulah. Bangun pas ngomong adan, pas yang ngomong adan lah gitu. Kalau ibu-ibu bangunnya pas ngomong adan subuh, itu gimana perasaannya? Riwayat atau biasa? Biasa gitu. Imam Asy-Syafi'i itu pernah beliau dalam satu kondisi susah bangun malam, sehingga beliau dosa gitu ya, salah apa dah begitu. Orang yang soleh itu begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita kesulitan, dia langsung introspeksi diri. Ayah salah ketika diingat-ingat, ternyata Imam Asy-Syafi'i itu pernah beliau ngusir orang yang sedang nangis di masjid Pak. Jadi ceritanya lagi pengajian nih begini, kerunyung itu namanya. Tiba-tiba ada anak kuda mojok. Ini juga kira menuju pengawasan Pak. Tiba-tiba ada pemuda duduk di pojok masjid, yang bahasa Sunda celek lagi nya. Kemudian itu menangis yang membuat suasana belajar itu jadi kagak. Kira-kira lah belajar gitu kagak tuh Pak. Kita sedang ngaji, sedang ngebahas, tiba-tiba ada yang datang nangis Pak.
ganggu tuh Pak. Sehingga waktu itu sampai berapa? Kemudian apa namanya? Kata Imam Syafi'i, punten gitu lah bahasa Arab, mohon maaf, kita sedang ngaji. Kalau mau nangis di luar saja, kan sopan banget, sopan. Cuma tadi mungkin si pemuda tadi itu menjadi apa? Ngerasa kesinggung gitu kan. Nah bagi Imam Syafi'i mah hal yang seperti itu teh yang menjadi penyebab apa? Imam Syafi'i kesulitan untuk bisa bangun salat. Jadi di mata Imam Syafi'i itu hal yang seperti itu walaupun dengan cara yang baik, tetap bagi Imam Syafi'i itu hal yang bisa membuat terluka perasaan orang lain kan kira begitu. Maka beliau datangi pemuda ini, minta maaf. Setelah dimaafkan, besok malamnya kembali bisa bangun. Jadi kalau kita untuk ibadah susah bangun malam, susah untuk melakukan kebaikan, susah untuk ngaji, baca Quran, kira-kira penyebabnya apa? Dosa kan ya? Nah itu dosa itu dibersihkan dulu. Ini kemudahan dari Allah yang pertama tuh. Makanya nanti kalau sudah dibersihkan, barulah setelah itu kemudian Allah berikan jalan keluar. Kemudahan kan? Ini cara mudah untuk kita memahami. Walaupun kita setelah dari kesulitan, padahal tidak. Bersama dengan kesulitan itu Allah berikan dua kemudahan. Meskipun memang makanya kalau kata Imam Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan seandainya manusia itu tahu bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan yang sedang Allah siapkan, maka dia akan senang saat ketika kalau kita mendapatkan kesulitan senang tidak? Kan tidak ya. Seandainya tahu kalau di balik kemudahan itu Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat indah untuk hidup kita, maka saat ketika kita tertimpa musibah, kita akan berharap, kita akan berusaha kepada Allah. Oh berarti tidak lama lagi akan datang apa? Kebaikan. Jadi ingat cerita Pak kemarin, ada salah seorang jamaah haji yang saya kenal dekat beliau. Ada yang berangkat haji tahun ini Pak? Jadi beliau itu sempat semacam kayak putus asa gitu, dan seuzon sampai hari terakhir pelunasan itu ada uang untuk bisa melunasi kebayang. Sudah nunggunya lama, begitu sudah ada panggilan, sampai hari terakhir pelunasan belum dari mana uang untuk melunasi. Kecewa nggak Pak? Kecewa. Sampai dia, ya Allah, nah udah kiai gitu ya, dosa. Sampai saya harus batal untuk bisa berangkat. Sampai saya harus batal berangkat. Pokoknya sudah nangis berjamaah, suami istri gitu kan. Karena suami istri ini udah mau berangkat. Sampai hari terakhir pelunasan belum kebayang, minjem sini minjem sana, gak ada. Kalau di pelunasan itu tahun ini lumayan kan. Kalau kemarin pelunasannya berapa? Yang sekarang itu kan 23 kan sekarang. Kalau yang dulu berapa? 10-an ya, 12 ya. Kan bakal lipat kan pelunasannya. Itu juga karena protes masyarakat yang kenceng, waktu diprotes pun juga nyampe lebih kan. Tapi subhanallah Pak, nah ini kenapa kita harus husnuzon kepada Allah. Biasanya kalau kita sudah di titik terendah, sudah bahasa sudah namanya tewala kaya Pak, paham ya tewala kaya? Sudah tidak berdaya, sudah tidak berdaya. Tiba-tiba ada yang telepon, tanggal berapa berangkat? Dia jawab, waduh, jika kamu mau jadi berangkat, kabayang tuh Pak, sudah cerita kemana-mana, syukuran kemana-mana. Dia apa sih tenang lah, santai lah. Cuma kan istrinya kasihan kan gitu.
terjadi juga nama sampai ke kaya dari saya cari lunasan kemungkinan dia lain, kemungkinan dioper ke yang lain gitu. Nah emang seberapa lunasan? Ya kurang lebih sekitar 2 orang itu berarti sekitar 46 juta sekian kan, 50 lah kira-kira. Ya tambah sehari kan Pak. Jika dia kan atur rekening teh, nomor rekening jika dia kan bisa transfer air awet. Kita kabarnya kan. Sudah putus asa, sudah pasrah, tiba-tiba dapat kabar. Padahal belum tentu juga benar kan zaman air awet ini. Orang kalau terlalu senang kan, bisa jadi ini apa namanya PHP. Wah, itu langsung ngecek ke ATM, bener banget ternyata. Hari tadi hari Jumat jadi lulusan terakhir deh. Hari itu juga dia melunasi dan akhirnya bisa berangkat. Jadi beliau berangkat haji nanti penuh drama kita, penuh dengan apa? Saking senangnya pas kan itu, apakah masalahnya berhenti, kesulitannya tidak, kesulitannya datang lagi. Nah, terpisah dari rombongan, keacalan di rombongan. Kamu kebayang Pak? Tapi nanti bagaimana? Hikmahnya beliau ketika diacarkan dengan rombongan yang lain, dia mendapatkan makanan yang berlimpah. Jadi kemarin itu ada kasus kan, kemarin kasus nanti itu ya banyak yang kekurangan makanan, itu ternyata tidak tersubsidi, tidak apa namanya itu terdistribusi dengan baik Pak. Jadi banyak sedikit. Bahkan rombongan beliau itu tidak mendapatkan tenda Pak. Jadi di luar tenda kabarnya 40 derajat Pak. Makanan berlimpah. Ayo makanan bisa jadi satu orang tuh bisa lebih dari 2 atau lebih dari 3 makanan Pak kemarin. Dan itu berkat karena terlambat Pak. Berkat gara-gara kami bisa tidak rombongan Pak. Jadi lamun coba beliau nggak apa namanya kabarnya lamun misalkan kudu beli kan akhirnya beli, kalau beli itu punya uang, kalau nggak punya uang kan kebayang. Jadi tidak selamanya terlambat itu mencelakakan. Tidak selamanya sesuatu yang terlambat itu merugikan. Tidak selamanya terlambat itu buruk Pak. Karena bisa jadi terlambatnya itu di antara cara Allah menyelamatkan kita, betul tidak? Kumaha we mirip jika kisah naon teh penumpang pesawat. Gara-gara terlambat, selamat tuh. Coba lamun terlambat, celaka. Atau di zaman Nabi Muhammad itu tuh kisah Halimah Asadiyah. Halimah Asadiyah kan gara-gara naon? Gara-gara kudana letoy, kurus, jalan terlambat kan letoy. Akhirnya terlambat datang ke Mekah. Datang terlambat ke Mekah. Kan penduduk Asadiyah profesinya sebagai ibu yang menyusui kan datang pas subuh-subuh, pagi-pagi supaya apa? Supaya dapat anak dari keluarga yang kaya. Lamun dapat anak bayi dari keluarga kaya, bayarannya pasti banyak mahal. Jadi jika menawarkan diri, assalamualaikum, ada yang mau disusui, tok terus gitu dah. Lamun datang paling pagi kan pasti peluangnya pilihannya lebih banyak. Nah ini Halimah Asadiyah kusabab kuda boyon datang paling sore, kesorean datang, ngetok pantau, terus teka bagian. Begitu ngetok pintu Rasulullah, ada bayi yang mau disusui, ada Muhammad. Yang pertama ditanya, ini siapa bapaknya? Bapaknya sudah meninggal. Oh, namun gitu mah kayak lah. Jadi gitu Pak. Saya cari dulu yang lainnya, nyari, tidak dapat. Akhirnya balik diri, terkenal daripada terkenal, daripada nggak dapat bayi yang disusui, kan terlambat tuh, betul? Akhirnya dibawa dan ternyata membawa keberkahan. Udah tadinya leto jadi gajah. Ya, kemudian yang tadinya Halimah Asadiyah di kampungnya yang paling miskin jadi berlimpah. Udah kambing-kambingnya jadi subur. Sampai lamun ayam kambing kurus supaya montok ya bahasanya kambingnya. Itu disimpan di kandangnya domba Halimah Asadiyah montok. Sampai ketika jatah 2 tahun kan sampai ngalobi, taswelah itu barangkali
diteraskan, diperpanjang, ya sekedar mayan, kan begitu. Nah, jadi tidak semuanya keterlambatan itu buruk. Bisa jadi terlambat itu bisa jadi cara Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi ini tadabbur ayat fa innama al-usri yusra. Satu kesulitan, balasan Allah, janji Allah bersama dengan itu apa? Ada dua kemudahan. Dan kuncinya adalah ketenangan, Pak. Jadi ketenangan itu kunci untuk menyelesaikan persoalan. Kan ini ayat alam nasyrah laka. Jadi lalu misalkan orang gelisah itu bisa membuat masalah menjadi sesulit apapun. Kunci yang pertama apa? Nah, makanya Nabi di waktu pagi hari apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kan hammi itu kesedihan di masa yang akan datang. Kalau huzni itu kesedihan di masa yang lalu. Kan ada orang canggina naon sedih heula kan. Biasanya ayat itu kan belum juga terjadi tapi sudah ngarumas gitu kan. Ada juga orang yang sedih dengan kejadian-kejadian di masa yang Allahumma. Ini harus dibaca di doanya. Hafallah doanya terakhir ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal hasad wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Nah, ini puncaknya nih. Terlilit hutang, kemudian bergantung sama orang wa qahril rijal. Dari mulai gelisah, ujung-ujung nanti ke terlilit hutang, kemudian bergantung kepada orang. Makanya auzubillah, masya Allah, ada banyak kasus ya di sekitaran kita, di Cimahi aja, berita yang sampai viral tuh, sampai yang gantung diri, sampai itu. Dengar kisah kasusnya kan? Coba dulu pas misalnya dulu ngelewat, kebetulan waktu itu lagi ngelewat, ingat saya waktu itu hari Senin, lagi cek saya tengah ayat mending banyak bisa ngomong tangga apa kita karena mencelakaan orang ayat bekasnya di mana tangga kita. Nah ayat apa? Masya Allah. Jadi sepertinya kita hari ini tidak sedang baik-baik saja, gitu ya. Makanya kita harus lebih menguatkan iman kita supaya bawaannya kita tenang. Sesulit apapun kondisi, berita apalagi kemarin itu di mana hampir 100.000 ibu-ibu menceraikan suaminya. Bukan Cimahi kan? Di mana tuh? Ada beritanya kan? Berarti kondisinya sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Makanya ini butuh amunisi keimanan yang memadai supaya kita dalam kondisi sulit apapun kita tenang. Dari panduannya ada di dalam Al-Quran. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.